Here we go. Marc-Andre ter Stegen resmi gabung Girona, skema peminjaman, 90% gaji ditanggung Barcelona. Proses negosiasi kepindahan Marc-Andre ter Stegen telah selesai dan tinggal menunggu penyelesaian detail administratif. Situasi sang kiper di Barcelona makin jelas setelah Hansi Flick memainkan Joan Garcia sebagai starter pada laga 16 besar Copa del Rey melawan Racing Santander. Keputusan itu menegaskan posisinya saat ini berada di luar rencana utama. Hansi Flick sejatinya telah memberikan sinyal sejak bulan lalu di Guadalajara, di mana ter Stegen hanya akan dimainkan dalam satu pertandingan. Pernyataan itu kemudian terbukti saat laga digelar di El Sardinero, di mana kiper asal Jerman itu kembali bukan menjadi pilihan utama. Situasi ini mempercepat langkah ter Stegen untuk mencari jalan keluar dari Camp Nou demi menit bermain reguler, meski kontraknya masih berlaku hingga 2028. Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, kesepakatan lisan antara kedua klub kini sudah selesai dan here we go. Fabrizio melaporkan bahwa Girona hanya akan menanggung sebagian kecil dari gaji ter Stegen, dengan nominal yang tidak mencapai 1 juta euro. Dalam laporan, here we go, yang segera menyusul tersebut, dikonfirmasi bahwa Barcelona menunjukkan kerjasama maksimal dengan bersedia membayar sekitar 90% dari gaji kiper berusia 33 tahun itu selama masa peminjaman. Langkah ini diambil Barca untuk mempercepat proses hengkang sekaligus memberi ruang bagi struktur skuad baru di bawah asuhan Flick. Ter Stegen sebenarnya berharap bisa mendapatkan cukup menit bermain di Barcelona demi meyakinkan Julian Nagelsmann agar mengembalikannya sebagai kiper utama timnas Jerman. Namun, laga terakhir menegaskan peluang itu nyaris tidak ada. Dalam kondisi ini, ia hanya bersedia mempertimbangkan opsi Girona. Fabrizio Romano menambahkan bahwa faktor keluarga menjadi alasan krusial. Ter Stegen ingin tetap tinggal di area sekitar Catalonia agar tetap dekat dengan kedua anaknya. Hasil undian 8 besar Copa del Rey, Albacete akan menantang Barcelona. Undian perempat final Piala Raja Spanyol berlangsung pada Senin sore di Las Rozas, dengan semua mata tertuju pada Albacete, tim segunda terakhir yang tersisa di kompetisi ini. Setelah menyingkirkan Real Madrid di babak sebelumnya, mereka diberi kesempatan untuk menyelesaikan kemenangan ganda bersejarah di Carlos Belmonte. Sebagai tim dengan peringkat terendah yang tersingkir, Albacete dijamin akan bermain di kandang sendiri. Belmonte telah menyaksikan kemenangan melalui adu penalti melawan Celta Vigo, dan pekan lalu, klub tersebut mengamankan kemenangan pertama mereka atas Real Madrid. Sejauh ini, Blaugrana telah menyingkirkan Guadalajara dan Racing Santander, tetapi membutuhkan penyelamatan gemilang dari Joan Garcia di waktu tambahan untuk mengalahkan pemimpin klasemen Segunda. Sementara hasil undian lainnya, Athletic Bilbao akan bertandang melawan Valencia, Real Sociedad menjamu Alaves, dan Real Betis akan menantang Atletico Madrid di kandangnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Albacete berhasil mencapai perempat final setelah mengalahkan rival abadi Barca, Real Madrid, dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang menegangkan. Perempat final akan dimainkan pada tanggal 3, 4, dan tanggal 5 Februari dengan jadwal pastinya akan segera dikonfirmasi. Jadi salah satu alasan Barca kalah, Barcelona siap tebus murah Alex Remiro dari Real Sociedad. FC Barcelona telah mengamankan masa depan lini pertahanan mereka dengan mendatangkan Joan Garcia pada musim panas 2025. Meski Garcia tampil memukau dalam 6 bulan pertamanya, manajemen klub masih mengevaluasi susunan penjaga gawang lainnya karena ketidakpastian beberapa pemain senior. Kondisi kiper Barcelona saat ini, Marc-Andre ter Stegen, meski kontraknya hingga 2028, ia tidak lagi menjadi pilihan utama dan dipinjamkan ke Girona bulan ini. Wojciech Szczesny memiliki kontrak hingga 2027, namun terdapat opsi pemutusan kontrak. Inaki Pena sedang dipinjamkan ke LC dan tampaknya tidak masuk dalam rencana jangka panjang tim.
Diego Kochen, kiper muda akademi yang dipersiapkan untuk masa depan. Menurut laporan Mundo Deportivo, situasi ini membuat Barcelona membidik kiper Real Sociedad, Alex Remiro. Ketertarikan ini menguat setelah performa gemilang Remiro saat melawan Barcelona di Reale Arena baru-baru ini. Direktur olahraga, Deco, dikabarkan sudah lama memantau situasi pemain internasional Spanyol tersebut. Peluang transfer ini terbuka lebar karena perubahan nilai pasar Remiro. Musim panas lalu, ia memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro. Namun, pada musim panas mendatang, Remiro hanya akan menyisakan 1 tahun kontrak, sehingga harganya diperkirakan turun drastis di bawah 10 juta euro. Barcelona meyakini kehadiran Remiro akan menciptakan kompetisi sehat bagi Joan Garcia dan membantu meningkatkan level permainan tim secara keseluruhan. Pihak Remiro sendiri dilaporkan tidak keberatan untuk bergabung dan bersaing memperebutkan posisi utama di bawah mistar gawang Blaugrana. Dampak kilat Cancelo dalam kekalahan Barcelona dari Sociedad. Joao Cancelo sudah menandai penampilan comeback bersama Barcelona. Namun, hasil pertandingan tak sesuai harapan. Barcelona bertandang ke markas Real Sociedad di Estadio Municipal de Anoeta dalam lanjutan La Liga, Senin tanggal 19 Januari tahun 2026 dini hari WIB. Blaugrana kalah 1-2, Cancelo tampil sebagai pengganti di menit ke-62. Pemain asal Portugal itu dimainkan Hansi Flick untuk menggantikan Alejandro Balde. Barcelona dalam situasi tertinggal 0-1 akibat gol Mikel Oyarzabal di menit ke-32 saat Cancelo main. Marcus Rashford kemudian menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-70. Gol itu terjadi bermula dari umpan silang Cancelo dari sisi kiri. Pemain Sociedad kemudian menyapunya dan ternyata bola jatuh ke Lamine Yamal yang mengirim assist ke Rashford. Cancelo datang ke Barcelona pada Januari ini. Dia diboyong dengan status pinjaman dari Al Hilal, setelah sebelumnya pernah membela Barcelona pada 2023-2024. Dia bisa bermain di kedua sayap. Kami memutuskan untuk memasukkannya menggantikan Balde. Dia bisa bermain di kedua posisi itu, hanya itu yang bisa saya katakan, kata Hansi Flick. Sociedad semenit kemudian mencetak gol balasan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Sebuah kemelut terjadi di kotak penalti Barca dan Cancelo ada di sana, namun gagal melihat ada Gonçalo Guedes di belakangnya yang menyambar rebound. Barcelona masih di puncak klasemen La Liga dengan 49 poin. Real Madrid kini menempel di urutan kedua dengan 48 poin.